Halo Sil, saya ada meeting nih, kamu bisa telepon lagi nanti nggak? Bu Ariana pingsan, Pak. Pingsan? Oke Sil. Saya mohon maaf, istri saya pingsan jadi saya nggak bisa ikut meeting ya. Hai Dit. Hai. Tumben kamu siang-siang gini ngajak ketemu sama aku. Ada apa ya? Sebenarnya ada yang mau aku tanyain sih sama kamu. Jadi gini, teman-teman sosialitaku itu ada yang curiga sama tas yang aku jual. Barang dari kamu itu loh. Mereka ngiranya kalau itu bukan barang ori. Ya karena memang harganya jauh lebih miring sih dari pasaran. Sebenarnya emang tas itu ori apa enggak sih, Dion? Maafin aku, Dit. Itu bukan barang ori, tapi itu barang KW premium. Maaf, aku nggak langsung jujur sama kamu. Karena aku udah terlanjur ngeliat kamu tuh bahagia dan semangat. Makanya aku nggak bisa langsung jujur sama kamu. Ibu sih pakai telat makan segala. Jadinya kayak gini kan. Minum dulu ya. Biar anak perutnya. Ya, pelan-pelan. Sayang? Sayang? Kamu kenapa? Sayang? Enggak. Kenapa sih? Ini Pak, Ibu tuh kecapean. Gara-gara banyak kerjaan. Terus jadinya lupa makan. Kayaknya banyak pikiran juga deh si Ibu. Enggak. Lebay aja sih. Aku nggak apa-apa kok. Baik-baik aja. Nggak apa-apa gimana sih? Muka kamu tuh pucet, sayang. Kita ke dokter ya. Ayo. Enggak, jangan ke dokter udah. Pulang aja, pulang aja. Saya enggak. Sayang, kamu dengerin aku, kita ke dokter ya. Enggak, udah di rumah aja, istirahat di rumah, sembuh langsung kok. Udah aku gendong sih. Enggak usah Mas, enggak usah. Beneran nggak apa-apa. Kamu yakin nggak ke dokter, sayang? Iya, yakin. Sil, makasih ya. Makasih ya, Sil. Ya. Aku tahu kamu salah. Aku terima kok resikonya kalau kamu marah sama aku. Karena aku udah bohongin kamu. Siapa yang bilang aku marah sama kamu? Kamu nggak marah sama aku. Ya habis mau gimana lagi? Udah terlanjur juga kan? Kamu juga udah nolongin aku. Emang kamu masih mau dekat sama aku? Walaupun kerjaan aku kayak gini. Dion. Selama aku tahu kamu berbuat kayak gini juga buat aku gak masalah kok. Makasih ya. Yang penting kamu selalu jujur sama aku. Iya, aku akan selalu jujur kok sama kamu. Oh ya, kalau misalnya kamu
mau cerita sesuatu, kamu boleh banget loh cerita sama aku. Aku mau dengerin. Thank you banget ya, udah bantuin aku selama ini. Kenapa aku jadi cemas gini ya, mikirin Mas Galvin sama Ariana? Kayaknya aku harus searching deh. Apa iya Mas Galvin masih suka kayak gini? Kemana sih si Dion? Giliran dibutuhin malah hilang tuh anak. Tapi gimana caranya ya biar gue tetap gak ngehianatin si Dion, tapi tetap jalanin kemauannya Galvin. Aduh, kenapa jadi gue yang pusing gini sih? Udah deh, mendingan gue ikutin kemauan Galvin aja deh. Kayaknya Galvin lebih bahaya nih buat posisi gue dibanding si Dion. Tante. Gak boleh. Lo gak boleh semangat itu ngangkat telepon dari Dante. Lo harus stay cool. Biar dia ngejar-ngejar lo lagi, oke? Ya halo. Ada apa ya kamu nelfon aku? Emang kemarin belum cukup? Sil, saya nggak mau ngebahas soal ini lagi sama kamu. Pokoknya saya minta sama kamu, kita balik lagi seperti dulu, ya? Kayak dulu gimana maksudnya? Kayak dulu kamu setiap datang ke aku karena kamu lagi butuh aja? Enggak. Bukan itu maksud saya. Bukan gitu apa maksudnya? Udahlah, aku gak butuh cowok kayak kamu, Dante. Yang cuma datang di saat kamu kesepian, di saat kamu pengen ada maunya. Aku gak butuh itu. Lagi pula kan kamu udah punya Salin sekarang. Mendingan kamu urusin aja dia. Jangan ganggu aku lagi. Sil. Gue yakin dengan gue giniin Dante, dia pasti lebih ngejar-ngejar gue lagi. Ya nggak bisa begitu juga. Nggak sepenuhnya perempuan tuh bisa disalahin. Nih ya, opak kerupuk sayur, masalahnya adalah gini. Gimana perempuan itu nggak tergoda? Lawang laki-lakinya juga begitu, main kedap-kedip kayak kamu kayak gitu. Ya perempuannya juga nggak bakal mau lah. Nggak sesuai ini loh, sini ya dong. Ada apa ya? Ada apa? Ini madam si Asmin. Pagi-pagi udah ngajakin mojok. Enggak begitu maksudnya Pak. Udah. Gak usah ngomong terus-terusan ya. Sekarang juga Pedro kamu siapin mobil ya. Soalnya saya sama Bapak mau ke tempat Arin ya. Kenapa madam mau ke rumahnya Non Arin? Iya Pak, kamu tuh aja deh. Gini tadi Arin kata Saka mau pingsan, makanya saya sama Bapak mau nengokin. Ayo siapin mobil kalau gitu madam. Iya cepetan. Udah, Bi saya mau siap-siap ya Bi. Tuh kan berarti bener ada masalah deh. Non Arin, sian. Gimana rasanya? Lemas saja sih aku, Mas. Apa-apa kok. Ini lain kali makannya jangan telat ya. Aku ambilin obat buat kamu. Tunggu sebentar ya. Makasih, Mas. Kenapa lagi tuh? Bos lo diantar sama suaminya.
Masih peduli? Salah kalau gue nanya? Ya nggak salah sih. Cuman aneh aja kalau lo peduli. Bu Ariana tuh lagi sakit. Berlebihan banget, kerjanya juga cuma duduk-duduk doang. Pakai bilang sakit. Tuh kan, gue bilang apa? Lo tuh cuma sok peduli. Padahal niatnya cuma mau ngejek Bu Ariana doang. Asal lo tahu ya. Bu Ariana itu nggak cuma duduk doang. Tapi dia juga mikir. Banyak hal yang harus dia pikirin. Sampai dia lupa jaga kesehatannya dia. Dan lo tau gak tujuannya apa? Tujuannya biar perusahaannya ini tuh sukses. Karyawannya bisa kerja, gak kayak lo. Yang cuma pedulin diri lo sendiri. Dan nyinyir kemana-mana. Bisa ngaca nggak sebelum ngomong? Jaga mulut lo, jangan asal ngomong. Jaga mulut gue. Yang harus dijaga tuh cowok lo. Kalau emang dia gak suka sama gue, ngapain dia ngejar-ngejar gue sekarang? Ganggu, tau gak? Sorry nih aku ganggu di jam kerja ya. Sorry banget. Ya ampun Mbak, santai aja lagi. Kayak ke siapa aja deh Mbak Riri. Iya, aku paham kok. Kamu emang orangnya baik banget. Ya sebenarnya aku mau ada cerita sih ke kamu. Lagian aku nggak tahu mau curhat ke siapa, Yun. It's okay. Ya udah, cerita aja Mbak. Mbak Riri mau cerita apa? Aku siap dengerin apapun curhatnya Mbak Riri. Sebenarnya ini soal bestie kamu sih. Temen aku. Siapa Mbak? Ini soal Ariana sama Mas Galvin. Loh, emang mereka berdua ngapain? Ya sebenarnya ini mereka tuh nggak ada apa-apa menurut Mas Galvin sih. Cuman barusan aku kepikiran terus baca artikel tentang laki-laki yang masih keinget sama mantan pasangannya dan itu mirip banget sama Mas Galvin sekarang, Yun. Kok jadi ketawa sih, Yun? Jangan ketawa dong. Enggak, bukan apa-apa. Tapi aku rasa nih Mbak, Galvin itu bukan tipe cowok yang kayak gitu deh kayaknya. Ya, menurut aku Galvin itu bukan tipe cowok yang suka selingkuh. Apalagi selingkuhnya sama Ariana. Aduh Mbak, aku tahu banget Arin tuh gimana, itu nggak mungkin. Gitu ya, Yun? Iya, Mbak Riri nggak perlu khawatir ya. Iya. Makasih ya udah dengerin curhatan aku ya. Iya, sama-sama. Pokoknya kalau butuh teman curhat atau mau cerita apapun, aku siap dengerin. Anytime. Mau nelpon aku, boleh. Atau kalau mau ketemu juga nggak apa-apa, aku temenin nanti. Atau mau nanti malam. Nanti malam juga boleh. Kalau lagi gabut-gabut mau cerita sama aku siap. Gimana nggak curiga? Teleponan sama cowok aja seramah itu. Yaudah Yun, sampai ketemu ya. Nanti kita berkabar, oke? Ya udah. Oke, kabarin ya Mbak. Bye. Bye Yuna. Take care. Ada-ada aja deh Mbak Riri. Ya masuk. Sil. Kak Galvin? Maaf ganggu. Ariananya di mana ya? Bu Ariananya udah pulang Pak sama Pak Saka. Bu Ariana udah pulang. Bapak mau ngapain kesini? Ini saya dengar Bu Ariana lagi sakit, makanya saya kesini mau ngasih dia ini. Tapi orangnya udah nggak ada ya. Kalau gitu, boleh nggak saya titipin kamu? Boleh. Ya, titip sekalian bilangin jangan lupa diminum madunya ya. Oke. Nanti Sister sampaikan. Iya, oke. Makasih ya, Sil. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya. Mari. Kenapa sih Bu Arin gak sama Pak Galvin aja? Udah baik, kayaknya juga setia orangnya. Ya ampun Sisil, sadar Sil. Kalau Pak Galvin sama Bu Arin, Mbak Riri gimana dong? Mbak Riri kan juga orang baik. Pusing.
Mami Hai, Mi. sayang. Hah? Kamu nggak apa-apa? Udah ke dokter belum, Nak? Nggak apa-apa, Mi. Arin nggak apa-apa kok. Mami kok bisa ada di sini? Tadi Saka kasih tahu katanya kamu hampir pingsan di kantor. Udah, Mami nggak usah khawatir, Mi. Arin nggak apa-apa kok, serius. Arin kayaknya cuman kecapean aja. Ntar Mas Saka tuh lagi ambilin obat. Habis makan, Arin minum obat, istirahat, ntar juga sembuh. Rin, please dengerin omongan Mami ya, Nak. Ya, dengerin deh. Jangan kecapean kayak gitu. Kamu tuh harus peduli juga sama badan kamu. Alarm tubuh kita tuh selalu berbunyi loh, Rin. Kalau lapar, makan. Kalau capek, istirahat. Jangan kerja terus-terusan ya, Nak. Iya, Mi. Arin bakal lebih peduli sama badan Arin. Nah, gitu dong. Tapi ini... Tapi apa, Mi? Saka. Papi? Oh, Papi udah sampai? Iya, Saka baru aja. Papi sama Mami apa sendiri? Oh ya, sama Mami. Mami sekarang ada di kamar Arin. Oh, udah masuk. Oke, Pi. Kalau gitu Saka mau anterin obat dan makanan buat Ariana ya. Saka. Pipi? Papi mau bicara dengan kamu. Kita duduk sebentar. Iya, Pi. Ngobrol apa nih, Pi? Tapi ini karena kamu bener-bener kecapean aja ya, Nak, atau karena kamu ada pikiran yang berat banget sampai kamu akhirnya sakit? Nggak ada. Nggak ada masalah apa-apa, Mi. Nggak ada masalah yang terlalu berat kok, Mi. Semuanya bisa Arin atasin sendiri. Tenang aja ya, Mi ya. Gini Saka, tadi pagi Ibu Wiryo itu telepon Papi. Dia menceritakan kalau Saka itu melakukan kesalahan yang sama. Kenapa terulang lagi, Saka? Kebiasaan banget sih Bu Wiryo suka ngadu-ngadu ke Papi. Saka akuin Saka teledor. Saka ceroboh. Ya Saka, intinya Saka kurang teliti, Pi. Saka minta maaf sama Papi, Saka nggak akan ulangin kesalahan itu lagi. Seingat Papi, ini sudah yang kesekian kali Saka melakukan kesalahan yang sama. Dulu sekali, Papi itu tahu kamu, kinerja kamu sangat bagus, Saka. Ada apa, Nak? Hah? Apakah ini masalah Arin? Ayo, cerita ke Papi. Bukan masalah rumah tangga Ariana dan Saka, bukan, Pi. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan rumah tangga kita. Saka hanya terganggu akhir-akhir ini, Pi, dengan kedatangan Bu Wiryo dan juga Dante. Terganggu banget. Kamu terganggu bagaimana maksudnya? Ya mereka tuh menekan Saka banget, Pi. Mungkin karena Saka terlalu ditekan, Saka under pressure, Saka kurang fokus. Jadinya Saka kurang teliti, Pi. Dan apalagi sekarang Dante itu selalu mencari-cari kesalahan Saka gitu. Dia seperti mau mengalahkan Saka. Saka tuh di perusahaan jadi merasa sendirian, Pi. Saka dimusuhin semua orang. Iya, Papi mengerti. Tapi Saka, hal semacam itu nggak bisa kamu jadikan satu alasan. Karena itu individu kamu pribadi. Itu nggak bisa diterapkan di dalam perusahaan. Iya, Pi. Ya. Saka bukan menjadikan itu alasan sih, Pi. Tapi gini Saka, maksud Papi. Adanya rasa tekanan itu hal yang biasa di semua bidang usaha. Apalagi di bisnis. Itu hal yang wajar. Itu individu masing-masing. Jadi gini, tekanan itu kadang bukan hanya hadir dari eksternal,
bahkan di internal kita sendiri. Kamu paham maksud papi? Paham, Pi, paham. Oke, papi senang kalau kamu paham. Saka mau minta maaf sekali lagi sama Papi. Saka nggak akan ulangin, Pi. Maaf kalau Papi kecewa sama Saka. Tapi sekarang papi jadi lega ini. Karena ternyata permasalahannya itu bukan karena masalah Arin. Ya, karena yang paling papi khawatirkan itu, Saka, adalah Arin. Papi tidak akan pernah tinggal diam apapun yang terjadi pada Arin. Pasti, Pi. Tapi tenang aja, Saka pasti akan berusaha terus membuat Ariana bahagia, Pi. Saka jamin. Papi pegang ya omongan kamu, Saka. Ya, Pi. Saka mau anterin makanan dan obat buat Ariana ya, Pi? Ayo, papi juga mau lihat Arin. Oke. Ayo. Ayo. Ayo, Pi. Ingat-ingat ya, jaga badan. Anak? Iya. Sayang, Saka, ayo ini. lama ya nungguin aku ya? Enggak kok. Enggak. Tadi ada mami yang nemenin ngobrol. Sayang, kamu makan, abis itu minum obat ya. Suapin ya. Kamu lekas sembuh ya, nak. Makasih ya, Pi. Dipaksain makan, sayang. Saka, sebenarnya perasaan Saka ke Ariana itu gimana sih? Apa iya dia masih ada hubungan sama si Dita itu? Tapi kok ya sepertinya dia sayang sekali sama Ariana. Taruh Mas. Tok, tok. Nggak mood makan aku. Tok, tok. Makan dong, sayang, biar minum obat ya. Tok, tok. Pedro, Non, tumben sore-sore kesini. ini nganterin Sir sama Madam ngelihat Non Arin. Soalnya katanya tadi siang hampir pingsan, Non. Arin pingsan? Iya, karena Sir sama Madam khawatir, makanya ini lagi nengokin, Non. Kasihan banget Ariana. Tapi kalau inget perhatian Mas Gavin ke Arin, aku jadi kesel sendiri. Halo, Non Riri. Halo. Kok ngelamun? Iya, aku jadi kepikiran pasti Arin lagi nggak enak badan banget ya. Iya, kayaknya lagi nggak enak, Non. Ya udah deh Pedro, saya pergi duluan ya, taksi saya udah datang soalnya. Nggak mau nengokin dulu, Non? Nanti saya kontak sendirian. Oh iya benar, bisa kontak. Sampai ketemu Pedro. Sama-sama, Non. Gue cuekin sebentar aja, Dante udah coba deketin gue kayak gini. Lo gak boleh lulus ya, gak boleh. Paling Dante juga cuma mau PHP no lagi. Sisil nggak balas-balas chat saya. Kenapa Sisil sampai jaga jarak kayak gini ke saya? Sebenarnya ada apa sama dia? Tapi kenapa saya penasaran juga ke Sisil? Apa sebenarnya saya itu lebih suka sama Sisil dibanding sama Selin? Seperti yang dikira ibu. Dita jualan tas branded. Gue ada ide. Ini sih sebenarnya pesanannya banyak banget sih. Lama-lama ribet juga ya.
Apa mendingan aku coba pakai admin aja ya buat bantuan aku? Tapi kan aku nggak ada teman perempuan. Siapa ya? Sisil. Ya. Dia bisa nggak ya? Tapi kan dia itu antek-anteknya Ariana banget. Tapi nggak apa-apa lah ya. Siapa tahu aja dia punya temen yang bisa bantuin gue jadi admin. Gue setuju dengan usul lo, Sil. Lo lagi chattingan sama siapa? Kok ekspresi lo mencurigakan gitu? Oh iya, Bon. Lo kan bilang ke gue, kalau gue itu nggak boleh berprasangka buruk sama Yuna. Tapi kalau gue nemuin tanda-tanda kalau Yuna itu memang mencurigakan gimana? Ya tapi lo harus punya buktinya, kalau nggak ya sama aja, Tom. Ya kalau gitu lo harus temenin gue nyari buktinya. Mau kan? Kenapa gue yang repot ya? Demi temen, Bon. Ah, basi lo, demi temen, Bon. Kalau kayak gini aja, temen, Bon. Kalau happy lupa lo. Saya mau minta tanda tangan. Akhirnya Anda butuh bantuan saya juga ya. Ini masih ada beberapa bagian yang harus direvisi. Kalau udah direvisi baru saya tanda tangani. Kenapa? Gak ada Sisil ya? Yang bisa bantuin ngecek dokumen. Jadi kerjaan Anda berantakan kayak gini. Ternyata Anda tipe orang yang gak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya? Apa maksudnya? Pokoknya cepat Anda revisi dokumen itu. Ini udah sore. Ntar gak keburu kirim ke ibu gitu. Anda mau kena tegur lagi? Pi. Ya, Pi. Saka kan udah balik ke kantor. Terus Ariana juga tidurnya nyenyak banget. Mami kok jadi nggak tega ya, Pi, ninggalin Ariana yang masih sakit. Iya sih, Mi. Papi juga begitu sebenarnya. Atau gini aja ya, Pi ya. Better malam ini Mami biar stay aja dulu di sini buat nemenin Arin, sekaligus biar Mami juga bisa leluasa ngawasin Saka. Kira-kira Saka kalau misalnya di rumah bersama Arin tuh gimana sih tingkah lakunya? Gitu ya, Pia? Tolong. Keadaan kan sedang seperti ini. Jangan menambah suasana ada sesuatu pada anak-anak kita. Mami pasti ngerti. Jangan. Papi, nggak gitu. Mami itu cuma ngawasin. Nggak ikut campur, nggak bikin juga suasana jadi krodit, nggak gitu, Pi. Mami paham lah, ini karena ya mau nemenin Ariana gitu loh, Pi, mau dampingin. Ya sudahlah kalau kayak gitu. Ya Papi pulang, biarkan dulu lah Ariana itu istirahat. Ya. Kalau ada apa-apa, Mami segera kasih kabar ke Papi ya. Oh, iya, pasti, Pi, pasti. Papi pulang sekarang sama Pedro. Ya. Tapi juga sehat-sehat. Ya, pasti. Jangan lupa makan. Ya. 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 Bon, gue mau keluar sebentar, gue nitip kafe ya. Nanti pas closing gue balik kok. Ya udah, oke. Thank you, Bon. Sama-sama Yuyun. Bon, ini saatnya nih, cepet. Apa sih? Ini tiba-tiba datang, ini saatnya. Buruan ngikutin Yuna, cepet. Lu ngapain ngikutin Yuna? Ya kita mau nyari bukti, itu gue yakin dia pasti mau ketemuan sama cowok tuh. Ayo, lu kelamaan mikir terus, buru-buru. Elah.
Dante sampai book restoran yang bagus banget lagi. Kira-kira Dante mau apa ya? Maksa banget sih. Astaga, ini kok anak-anak mulai nggak tahu diri ya? Bisa-bisa ninggalin cafe Jamais kayak gini. Sil, mumpung ada lo nih, gue minta tolong ya kalau misalnya ada yang nyari gue atau ada yang butuh sama gue, bilang telepon gue aja. Gue harus ke kafe soalnya, anak-anak ninggalin kafe. Ya, thank you Sil. Sehat tuh orang. Enak banget ngomongnya. Asal nyuruh-nyuruh aja, emang dia siapa? Gue terima aja ajakan Dante, biar Selin tahu rasa. Ternyata mudah juga ya naklukin Sisil yang lagi ngambek. Pokoknya saya bakalan jalan sekali ini aja. Saya mau mastiin kalau perasaan saya ini bergetar atau enggak jalan sama Sisil. Ngapain Anda kesini? Tadi kata minta direvisi. Ini udah. Ini udah waktunya jam pulang kerja. Taruh aja di meja. Besok pagi aja saya cek, ya. Ya. Awas lo Dante. Gue pasti balas. Mana ya Mbak Riri ya? Nih, Bon, nih ya, nih ntar lo lihat, gue nggak bohong. Ini bakal gue buktiin kalau Yuna bakalan ketemu sama cowok. Gue curiga cowok itu Dion. Gue yakin lo cuma overthinking kok. Enggak. Lo lihat aja ntar, gue bakal buktiin. Ya udah, kali ini gue ikutin apa mau lo. Buru. Aduh, sakit kaki aku, jangan diinjek, sakit kaki aja sih. Iya, kenapa ini, kenapa? Iya makanya jangan berisik. Ntar kalau kita berisik kita ketahuan sama Yuna. Yuna, mana? Ntar Mbak lihat aja ya, apa yang dilakuin Yuna. Bon, apa sih? Jelas nih, dia ngikutin Yuna. Mentang-mentang di atas angin ya. Dia bisa seenaknya sama aku kayak begitu. Lihat aja. Saka. Halo Pak. Sil, kapan kamu ada waktu kantor saya? Kalau Bu Ariana udah enakan besok sih, Sisil bisa sih Pak kesana. Emangnya kenapa Pak? Ada apa? Saya butuh kamu buat ngecekin dokumen-dokumen saya lagi. Bisa? Tumben banget Pak Saka sampai cari gue. Jangan-jangan Pak Saka kewalahan lagi karena ngurusin Dita. Oh gitu, oke. Bisa sih Pak. Keadaannya Bu Ariana gimana Pak? Udah baik-baik aja sih. Ariana tuh setahu saya dia itu akan telat makan kalau lagi kepikiran sesuatu sih. Kamu tahu nggak Ariana kepikiran apa? Atau ada masalah apa gitu? Itu karena banyak dokumen yang harus Ibu periksa. Makanya banyak pikiran. Oh. Bener Sil, cuma itu aja? Iya. Cuma itu doang sih Pak. Makanya kayaknya Ibu kecapean deh karena itu. Oke Sil, kalau begitu.
Makasih banyak ya. Nanti kabarin saya kalau kamu bisa kesini. Iya, sama-sama Pak. Pasti ada sesuatu yang dipikirin Ariana nih. Apa jangan-jangan dia kepikiran soal Dita ya? Atau jangan-jangan Ariana udah tahu Dita sama Dion itu beneran gak nikah? Jadi begini sih. Mau pulang lo? Iya, kenapa? Enggak, gue cuma mau ngingetin lo aja. Lo harus bawa Dion ke gue secepatnya. Ya. Kalau enggak, bonus lo akan gue tahan. Lo nggak akan dapat bonus. Dan gue akan bilang sama bokap gue kalau lo bantuin Dion untuk nipu gue. Gavin, lu bisanya cuma ngancam doang ya? Ya kan gue belajar dari lo. Udah lah, lu tenang aja. Gua akan usahain buat nangkap si Dion, oke? Bagus. Tapi lo ingat ya, gue akan selalu ngawasin lo, Cok. Gimana caranya ya? Kalau gue hubungin si Dion dan gue atur buat ketemu sama Galvin, ntar dia malah marah lagi sama gue. Enggak. Gue harus main aman. Gue tahu. Dita sama Dion kan mereka mau rujuk ya. Gue yakin banget pasti dalam waktu dekat ini Dion pasti main ke rumah Dita. Dan di saat itu baru gue suruh Galvin buat ketemu di situ. Oke. Halo Pak. Saya boleh minta tolong nggak Pak? Kirimin alamatnya Bu Dita. Iya, saya yang beli apartemennya Bu Dita. Boleh dikirim sekarang nggak Pak? Soalnya ini ada urusan yang sangat penting sekali. Oke. Ya, terima kasih ya. Pelan-pelan. Iya. Oh, aku nggak kuat. Sebenarnya kalian ada apa sih? Hah? Tenang, jangan berisik. Ya jelasin sama gue sekarang. Kalian tuh ngapain? Gue jujur ya, gue udah pegel dari tadi nguntit-nguntit sama lo berdua. Gue tuh ada janji sama Yuna. Kasian Yuna udah nungguin gue dari tadi. Lo jadi datang ke sini mau ketemu sama Yuna? Iya. Yaudah deh, mendingan gue cabut aja. Nanti gue udah nunggu lama, dia gak datang-datang. Berarti yang tadi teleponan sama Yuna, yang pengen curhat Mbak Riri? Iyalah, kan tadi gue udah bilang. Ya gue pengen cerita aja curhat, dan di otak gue cuma Yuna aja gitu, makanya gue ngajakin dia ketemu. Ini malah ngendap-ngendap dari tadi. Tom, udah ya, udah. Gue udah nebak, ini ujungnya bakal kayak gini nih. Lo tuh terlalu overthinking tau gak?
Dion, Hai. kok kamu parkir mobilnya jauh ya? Ya aku sengaja aja. Yang pertama biar aman. Yang kedua, aku mau ngajakin kamu jalan sambil menikmati pemandangan langit. Langit malam yang bertabur dengan bintang itu, kita. Kamu bisa aja deh. Oke, kita jalan. Tuh kan bener, mereka masih aja berhubungan. Nih, Rin, udah bangun nak? Udah. Gimana, udah enakan? Mami, kok masih di sini? Kirain udah pulang. Oh, iya. Jadi tadi itu Mami mau bangunin kamu, tapi Mami lihat kamu tidurnya nyenyak banget. Jadi nggak enak deh. Terus akhirnya Mami inisiatif untuk temenin kamu malam ini. Terus papinya yang beli ke rumah. Tapi papi titip salam. Cepat sehat dan jangan sakit lagi gitu katanya. Iya, Mi. Arin malah seneng banget Mami ada di sini nemenin Arin. Terus dimasakin lagi. Ini Mami masak semuanya khusus buat kamu. Mau. Ya. Arin mau. Itu sayurnya juga nak? Iya, sayur nih. Mami nggak makan? Enggak. Mami tadi udah makan kok. Biar kamu aja yang makan. Mau Mami sopinin? Rin? Iya, Mi. Mami, Mami mau tanya deh sama kamu. Kamu itu tadi pergi ke KUA, ngapain ya nak? Lagi ada yang kamu cek. Kok Mami bisa tahu aku ke KUA? Tunggu. Jangan kabur-kaburan deh, ini cerita dulu. Ini ada apa? Tommy, Bona, jelasin nggak sekarang? Bon, bantuin. Hai Sisil, sayang. Sil, gue sekarang setuju kalau kita pura-pura pacaran. Jadi kita bisa mulai sekarang, oke? Oke. Kita jadi jalan kan sayang? Ya jadi dong. Jadi dong. Tunggu. Ini sebenarnya ada apa sih? Ada apa nih antara Saka, Dita, dan Dion? Wah, menarik nih. Jangan-jangan ada cinta segitiga. Gue ada ide yang brilian. Gue suruh Galvin datang ke sini, lalu kasih tahu Dion yang harus dia lakukan. Halo Vin, gue Sherlock lokasi Dion. Lu buruan kesini sekarang sebelum Dion menghilang. Halo bro. Kok Mami bisa tahu Arin ke KUA, Mi? Iya, Mami tahu. Soalnya tadi Mami menemukan tiket parkir dari kantor urusan agama jatuh di lantai. Jadi Mami berpikir ini antara kamu atau Saka yang kesana.
Tapi kalau ternyata Saka yang kesana, wow. Enggak. Ini sangat mencurigakan sekali. Iya, Mi, tapi enggak, itu punya Arin. Tadi Arin pergi sama Sisil emang ke KUA itu soalnya Arin mau memperluas makeup line di Ariana Glow supaya kita bisa ngerias pengantin aja sih. Terus kebetulan kan di sana ada gedung yang mewah banget kan. Dan sebelahnya ada KUA, jadi sekalian kita survei ke sana. Itu nih. Oh. Semoga Mami percaya dan gak mempermasalahkan ini ke Mas Saka nanti. Dita. Dit. Dita. Dita nggak ada di rumah sih. Gimana jalan-jalannya hari ini, Dita? Hah? Seru-seru. Git. Tapi ini nggak apa-apa, Git, sama tetangga. Kita jalan begini. Harusnya sih aman ya. Mereka kan juga taunya kamu itu sepupu aku. Lagian aku juga udah gak peduli sih apa kata mereka. Mereka gak kasih makan aku ini. Oke. Yuk. Tunggu. Apa? Saka telepon lagi. Angkat lah. Tunggu. Kamu diem dulu ya, Cam. Hai suamiku. Dit, kamu kemana kok kamu nggak ada di rumah? Emang kamu di rumah? Nggak, kamu ngapain keluar malam-malam tuh, kamu ngapain? Kamu sama siapa? Apa jangan-jangan kamu sama... Ini aku lagi ke minimarket sebentar. Tadi ada yang mau aku beli. Jadi aku buru-buru nih sekarang. Kamu di rumah kan? Kamu tunggu di rumah ya. Aku tutup sekarang biar cepet, oke? Oke, bye. See you suamiku. Aduh, sekarang di rumah lagi. Udah mendingan sekarang kita ke minimarket dulu. Ya. Oh ya, Bon. Gue hari ini hitung cuti aja ya. Gue mau jalan sama Sisil. Iya. Yaudah, yuk. Duluan ya. Hai Yun. Mbak. Yun, Bon. Ini bisa dijelasin nggak sih, ini ada apa sebenarnya? Bon. Jadi gini, Ri. Gue sama Tommy kesini sebenarnya tujuannya mau ngebuntutin si Yuna. Soalnya Tommy kira Yuna itu kesini karena janjian sama Dion. Ternyata jumpain lo. Bener-bener ya, kalian berdua nih kelewatan loh. Mbak, kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat deh buat kita ngobrol-ngobrol. Next time gak apa-apa ya? Iya. Aku harus balik ke kafe sekarang. It's okay, Yun. It's okay. Iya, Bon. Duluan ya, Mbak. Iya, hati-hati sayang ya.
Aduh, ada-ada aja nih anak-anak nih. Makan lagi nak? Udah kayak Mi. Serius? Kenyang, Arin. Udah banyak makan dari tadi. Ya. Oke. Rin, ini Saka kemana ya? Udah malam begini kok belum pulang juga? Mami mau tanya sama kamu, Dina. Ini memang sering banget Saka pulang telat kayak begini. Iya. Mas Saka tuh sekarang kan lagi ditekan banget sama Bu Wiryo kan, Mi. Jadi ya gitu, Mas Saka suka lembur jadinya, Mi. Mau nggak mau. Gitu ya. Jadi karena kerjaan pulangnya jadi larut malam gitu. Iya, Mi. Mi. Ya, Nak. Arin malam ini pengen bobo sama Mami dong. Oh iya dong, Nak. Makanya Mami ada di sini karena Mami juga pengen bobo bareng sama kamu. Terus kita piyuk-piyuk. Mami kangen banget sama kamu. Ya udah, Mami rapi-rapin ini dulu ya. Iya. Arin tunggu di kamar ya. Ya sayang. Kok si Dita bisa nyetok tas lagi ya? Dia dapat duit dari mana? Kan aku nggak kasih dia uang buat dia beli tas lagi. Cok, mana Dion? Mereka lagi ke minimarket. Kita tunggu sini aja. Sekarang waktunya gue cabut. Nah itu mereka, Vin. Lo ketemuin Dion aja sendiri, gue ada urusan. Nah sekarang urusan gue sama lo udah kelar ya. Hei, ketemu juga lo akhirnya. Ayo tanggung jawab, bayar utang lo. Bayar sekarang. Dion, sorry. Aku balik duluan ya. Oke. Tunggu apa lagi? Cepet. Bayar sisa utang lo sekarang. Cepet, gue tungguin. Gue belum ada uang untuk saat ini. Tapi gue punya informasi besar yang akan bisa ganti utang gue ke lo. Dan gue yakin lo akan tertarik. Informasi? Tergantung. Informasinya bernilai nggak buat gue? Oke. Pernikahan gue sama Dita. Itu semua ada kaitannya sama Saka. Gimana tadi lo lihat ekspresinya Yuna? Gue tadi nggak terlalu matiin sih, Tom. Tapi kayaknya dia beneran jealous deh. Serius? Bagus deh kalau kayak gitu. Kenapa lo tiba-tiba oke sama perjanjian kita itu? Gue tuh masih yakin kalau Dion sama Yuna itu ada hubungan apa-apa. Tapi tadi ternyata Yuna itu udah janjiannya sama Mbak Riri. Gue kira dia bakal ketemu sama Dion loh.
Tapi gue masih yakin kalau Dion sama Yuna itu ada apa-apa. Ya bagus lah, berarti kita punya tujuan yang sama. Kalian punya tujuan apa? Kita berdua punya tujuan yang sama dalam hubungan kita. Lagian, kamu ngapain sih masih kepoin aku? Mendingan kamu urusin aja tuh pacar kamu si Sally. Yuk sayang, yuk. Kita kan mau dinner, nanti kemalaman. Iya sayang. Oh ya, satu lagi. Aku terima tawaran kamu untuk ketemuan di sini karena mau nyelesain masalah ini. Sekarang udah jelas kan? Iya sayang. Semoga aja Galvin gak sampai bilang ke Saka kalau dia lihat aku sama Dion. Bisa berantakan nanti semuanya. Suamiku? Kamu keluar, kamu mau kemana? Ini udah kemalaman, Dit. Aku nungguin kamu tuh terlalu lama, tau nggak? Ariana tuh di rumah belum sehat, aku harus temenin dia. Dengerin aku dulu, kamu tuh sebenarnya niat gak sih ke rumahku? Kalau sekarang kamu cuma sebentar mau balik lagi ke rumah Ariana, ngapain kamu kesini? Kalau kamu niat, harusnya kamu tadi kabarin aku kalau mau kesini. Kamu datang lebih awal. Ini kamu udah nyuruh aku buru-buru, sekarang kamu tinggalin aku gitu aja. Kok kamu bilang aku nggak niat sih, Dit? Aku udah sampai loh, duluan daripada kamu. Ya, tapi kamu nggak kabarin aku. Kamu jangan mancing aku buat berantem ya, Dit. Kalau kamu mau berantem, ada yang mau aku tanyain sama kamu. Tapi aku nggak bisa, aku harus temenin Ariana di rumah. Besok kita bahas. Iya, nggak bisa gitu dong. Saka, ih, Saka! Lo jangan bohongin gue ya. Lo ceritain sedetail-detailnya sama gue. Apa hubungannya semua ini dengan Saka? Ntar dulu dong. Jadi lu setuju kan barter informasi besar itu sama utang gua? Iya, gue setuju. Deal? Iya, Oke. Deal. Apa? Ya gitu dong. Pernikahan gua sama Dita itu hanyalah pura-pura. Dan gua bukan suami benerannya Dita. Dan itu semua langsung permintaan dari Saka. Lo jangan coba-coba bohongin gue lagi, Dio. Sumpah demi apapun, gua nggak bohong untuk masalah ini. Bener-bener nih Saka. Bisanya cuma bikin Ariana susah dan sakit hati aja nih. Jadi sekarang kita udah impas ya. Rahasia besar itu untuk bayar sisa utang gua ke lu. Oke. Gue orangnya nggak pernah ingkar janji. Utang lo gue beresin. Ternyata info dari Coki ada benernya juga. Gak nyangka Galvin sebegitu pingin tahu info soal Saka dan Dita. Untung Coki tadi ngabarin. Halo Cok. Bener kata gue kan bro, gue gak mungkin lah hianatin lo. Yang pasti yang jelas utang lo udah lunas sama Galvin. Iya, no problem. Oke, bye. Kalian habis ngapain? Mau tau aja sih lo. Sayang, kamu hati-hati ya di jalan. Iya. Makasih ya buat hari ini. Kabarin kalau udah sampai rumah, oke? Hati-hati ya. Yaudah, aku pulang ya.
See you. Langsung istirahat ya. Iya. Hati ya. Ini kenapa sih malah pindah haluan gini sama Tommy? Emangnya gue kurang apa ya? Sampai dia nggak lihat gue dan malah jalan sama si culun itu. Saka, Mami? jam segini baru pulang. Ya, Mami. Iya, Mi. Mami nginep? Iya. Mami malam ini nginep dan Mami akan tidur sama Ariana di kamar tamu. Oke. Kondisi Ariana gimana, Mi? Begitu kamu balik ke kantor, Ariana sepertinya udah lebih baik sih. Mami istirahat kalau gitu. Apa maksud dari omongan Mami tadi ya? Mana pokoknya ambil aja pilihan kamu. Gue ambil yang ini aja deh. Bisa. Itu belum ada yang ini kok, yang book. Ya udah. Nanti kalau ada yang baru-baru lagi lo kabarin gue ya. Tapi thank you ya, lo udah jadi pelanggan setia gue. Terus habis itu lo juga promoin tas branded gue ini ke saudara lo. It's okay, Dit. Lagian barangnya emang bagus kok. Iya dong, pasti berkualitas kalau punya gue. Kalau gitu ini gue bawa dulu ya. Soalnya udah ditunggu nih sama saudara gue. Oke. Tunggu transferannya ya. Oke, Salam siap. juga buat saudara lo. Oh, iya. Jangan lupa order lagi. Oke, yaudah ya. Gue cabut dulu ya. Wih, sukses juga ini usaha lo. Ya lo bisa lihat sendiri kan. Gue gak nyangka lo bakal nemuin gue dengan cepat. Ya, gue ini sekarang emang lagi mau memperluas jaringan konsumen gue. Jadi gue nggak bisa dong nyanyiin pelanggan. Kan lo sekarang mau jadi pelanggan gue. Yakin, bukan karena lo nemuin gue itu karena kangen sama gue. Kalau gue sih, ya sedikit kangen sama lo. Kangen berantem soalnya. Gue nggak pernah ya kangen sama lo. Udah deh bro nih, lo mau pilih tas gue yang mana, jadi beli tas gue nggak? Jangan buang waktu berharga gue. Cepetan. Kok aku jadi kepikiran omongan Mami semalam ya? Apa sebenarnya maksud Mami ngomong begitu ke aku? Hari ini aku mulai ngantor ya, Mas. Arin, kamu seriusan tetap mau berangkat ke kantor? Tadi kamu bilang katanya kamu pusing. Enggak, Arin. Udah baikan kok. Padahal kemarin waktu pas nggak ada Saka, kamu baik-baik aja. Terus kenapa pagi ini kamu jadi pusing lagi coba? Karena butuh obat aja nih hari ini. Ntar juga sembuh. Kamu yakin mau ke kantor? Nggak baiknya kamu istirahat aja sayang di rumah. Nggak apa-apa, Mas. Ya kalau gitu, aku anterin kamu ya, bareng sama aku. Iya, boleh. Dit, kok lo bisa cerai sih sama suami lo? Gue tuh heran ya sama lo ya. Lo tuh sebenarnya kesini mau beli tas gue atau mau nanya-nanya ke gue sih? Kepo banget ya lo. Ya gue heran aja, nggak pernah nikah kok bisa cerai. Halo? Iya. Oh gitu. Oke. Kalau gitu aku kesana sekarang ya. Sebenarnya mereka itu nikah apa enggak sih? Kalau beneran nikah dan udah cerai, kenapa mereka masih berhubungan ya?
Sorry. Tadi lo bilang apa sih, Al? Enggak, gue ngomong apa-apa kok. Yaudah nih, gue mau pergi ternyata soal temen gue ngajakin ketemuan. Lo jadi mau ambil tas gue sekarang nggak? Nanti aja deh. Biar kita bisa ketemu lagi. Ih, kangen beneran lo sama gue. Alah, lo juga kangen kan sama gue? Udah gue cabut ya. Besok-besok bawa tasnya tuh yang banyak. Yang penting lo jadi beli. Bye. Aku juga merasa ada yang aneh dengan sikap mereka berdua. Kayaknya insting aku benar. Ada yang gak beres. Kenapa, sayang? Enggak, ini aku kayaknya harus ketemu sama Sisil dulu sebentar. Nanti aku diturunin di depan situ aja deh, Mas. Aku sekalian mau sarapan sama dia sama mau ngebahas sesuatu. Apa-apa, aku anterin kamu aja, sayang. Nggak usah, kamu bolak-balik nanti kamu ditegur sama Bu Wiryun. Oke. Ya udah kalau gitu aku turunin di depan situ ya. Kamu hati-hati kalau ada apa-apa langsung kabarin aku ya. Oke. Hati-hati ya, Mas. Hati-hati ya. Pak, kita ke daerah selatan ya, Pak ya? Ya baik Bu. Tapi nanti di pertigaan kita stop aja dulu. Baik Bu. Sil. Tuh, taksi itu. Pak, kita ikutin aja taksi yang depan itu ya. Iya Bu, baik Bu. Nah, kita putar balik. Iya baik Bu. Sebut saja Pak. Bon, semalam gue habis dari kafe berdua sama Sisil. Bagus banget Bon kafenya Bon. Gue kapan-kapan harus sana deh, wajib rekomendasi. Buat referensi ini juga makanan kita menu di sini. Emangnya di mana? Di daerah selatan. Pokoknya lo harus sana wajib cobain. Enak-enak banget, serius. Boleh juga tuh. Yun, kapan-kapan kita ke kafe yang dibilang Tommy? Gue, lo aja sendiri. Gue lanjut kerja dulu ya Bon. Bu Dita, tunggu sebentar Bu. Ini ada undangan untuk Ibu. Oh, oke. Makasih ya, Pak. Sama-sama Ibu. Bu,
kan komplek rumah saudara Sisil, Bu. Dulu Sisil juga pernah ngecek alamatnya Dita di sini. Bukannya itu rumah investasi perusahaannya Mas Saka? Dita tinggal di sana. Udah deh, Bu. Kita langsung labrak Dita aja deh sekalian, Bu. Bagian jamak-jamaknya Sisil aja, Ibu, nggak usah. Yuk. Jangan dulu, Sil. Enggak. Kita amatin aja dulu. Jangan sampai kita salah paham terus kita dibikin malu sama dia. Oke. Sisil bakal nunggu aba-aba dari Ibu. Kalau Ibu mau Sisil jambak Dita, Sisil bakal lakuin. Emosi banget nih. Halo, Pak. Mari Bu, ada apa Bu? Iya, saya mau izin tanya. Ya. Ibu Dita udah lama tinggal di sini ya? Ibu Dita sudah lumayan lama tinggal di sini semenjak beliau menikah dengan suaminya. Oh gitu. Iya. Bapak tahu suaminya Dita siapa? Aduh, maaf Ibu. Saya belum pernah ngobrol, apalagi ketemu dengan suaminya Bu Dita. Lagi pula saya baru kerja di sini beberapa bulan yang waktu lalu Ibu. Dan kata orang-orang suaminya Ibu Dita itu kalau pulang kerja selalu larut malam Ibu. Dan jarang ketemu orang-orang. Oke kalau gitu. Makasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Bu. Berarti kalau satpam aja nggak kenal sama suaminya Dita, berarti Dita benar-benar bohongin semua orang dong, Bu. Termasuk orang-orang yang di komplek ini. Udah deh, Bu. Mendingan kita labrak aja deh. Dobrak aja deh rumahnya dia. Sisil udah gemes banget nih pengen maki-maki. Sil. Jangan Sil. Kamu denger gak tadi satpam yang ngomong apa? Ini ada yang janggal Sil. Ini ada yang aneh. Saya yakin 100% pasti ada kebohongan lain yang saya nggak tahu. Dan ini tuh belum membuktikan apa-apa. Tapi Bu, udah. Sekarang mendingan kita balik ke kantor. Karena ini udah siang, kamu juga harus ke kantornya Mas Saka kan? Ya udah, yang penting kita udah tahu rumahnya Dita di sini nih. Jadi sekarang kita lebih gampang buat nyelidikin dia. Pernikahan gue sama Dita itulah hanyalah pura-pura. Dan gue bukan suami benerannya Dita. Dan itu semua langsung permintaan dari Saka. Pagi-pagi kerjaan yang ngelamun aja. Mikirin apa sih, Mas? Pasti mikirin gimana caranya deketin Ariana kan? Kamu bisa nggak sih? Sehari aja nggak ngajakin aku berantem. Bisa nggak sih, Ri? Capek tau nggak sih? Bukannya aku ngajakin kamu berantem, Mas. Enggak. Kemarin kamu pulang-pulang langsung masuk kamar, nggak ngajakin ngobrol, nggak apa. Kamu tuh sayang nggak sih sama aku? Peduli nggak kamu tuh sama aku? Kamu tuh mikirin apa sih, Mas? Saka, gimana data yang kemarin saya kasih? Udah dicek? Sebentar ya. Sisil harus bantuin saya ngecek ini semua. Ternyata benar ya. Anda itu nggak bisa kerja tanpa bantuan orang lain. Ya namanya semua pekerjaan itu butuh kerja sama tim. Saya nggak mau sombong. Saya nggak mau seperti Anda dan Riri. Alasan terus. Mas Saka, apa yang harus Sisil bantu? Saya jelasin nanti kalau kita udah berdua aja ya. Sekarang ini gimana ya perasaan Sisil ke saya? Yaudah, kalian diskusikan aja dulu. Nanti saya balik lagi. Sil, tarik bangku sini. Saya butuh kamu cek dokumen yang ini juga nih. Semua dari bagian sales, ada satu dari bagian finance ya.
saya takut ada yang skip, jadi double check aja. Ri, aku minta maaf karena udah bikin kamu overthinking. Tapi yang kamu bilang itu semuanya nggak bener, sayang. Nggak bener apanya, itu fakta, Mas. Kamu lupa gimana caranya kamu ngeliatin Ariana? Tuh kelihatan banget kamu tuh masih ada rasa sama dia, masih ada harapan gitu loh pengen balikan sama dia. Oke, gini. Oke, kita jangan berantem kayak gini terus. Aku nggak mau kamu stres dan baby kita akan kenapa-napa, oke? Kita tenang dulu, kamu duduk dulu. Kita ngobrol baik-baik. Oke. Please kamu jangan mikir macem-macem ya. Aku udah berkali-kali kan bilang sama kamu. Ariana itu cuma tetangga kita, sayang. Yang paling penting kamu istri aku. Kamu prioritas di hidup aku. Kamu harus tahu itu. Ya Mas Galvin pikir aku tuh nggak sedih apa, nggak kepikiran apa. Aku tuh nggak happy. Ya aku pikir kamu tuh lagi mikirin Ariana yang lagi sakit terus mau pingsan. Ya wajar lah aku pikirannya macem-macem. Ariana hampir pingsan. Tuh kan? Gitu kamu bilang aku mengada-ngada. Mau nyebelin kamu, Mas? Ri, sayang. Jadi Ariana masih belum sehat dari yang kemarin pingsan di kantor. Ini pasti gara-gara kelakuan Saka nih. Kasihan Arin. Aku harus lakuin sesuatu. Ini dari siapa ya? Aku nggak habis pikir dengan Dita. Kenapa dia bisa tinggal di rumah investasinya Mas Saka? Ini ada apa sih sebenarnya? Satu persatu kebohongan kamu akan segera terbongkar, Mas. Jangan kira aku nggak tahu dan jadi istri yang bodoh selama ini. Rin? Ya. Oke, Rin lagi sering nulis di notes ya? Nulis apa? Ya pokoknya kalau lo ada masalah, jangan sampai lupa makan ya. Yakin lo gak ada masalah? Yakin gue nggak ada masalah, lo so tau aja. Rin, lo gimana sih? Kita kayak baru temenan deh. Gue pasti tahu lah kalau lo lagi ada masalah sama Angga, gue pasti tahu. Ya tapi terserah sih, kalau emang lo mau nutupin terus ya nggak apa-apa, nanti juga gue bakal tahu sendiri. Yaudah Besti, jangan lupa ditandatanganin. Ini buat tanda tangan, abis itu lo bawa aja. Aman? Thank you Besti. Thank you. Ini tuh uang dari hasil investasi rumah waktu itu ya, Pak? Ya, rumah yang saya beli buat investasi. Itu. Pasaka. Bener tukang bohong. Gue cakar rasanya.
Meskipun lo ganteng, gue udah gak akan lagi ngefans sama lo. Suka. Gimana, Sil? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sisil cuman nggak kepikiran aja, Bapak kok bisa ya sampai punya pikiran untuk investasi di bidang properti. Sisil jadi termotivasi gitu. Ya sebenarnya sih saya baca buku. Kalau kamu termotivasi nanti saya pinjemin bukunya, ya. Nanti saya kirimin ke apartemen kamu. Boleh, nanti Sisil pinjam ya, Pak ya. Riri, kemana sih nih Riri? Ya ampun, habis makan berantakan kayak gini lagi. Pintu terbuka lagi. Ri! Mama? Kamu ngapain sih? Itu pintu depan kebuka. Kalau ada maling gimana? Enggak. Kok bau asem gini sih? Kamu belum mandi ya? Iya mah, lagi mager aja kan. Riri di rumah aja, nggak mau kemana-mana. Ya emang sih kalau lagi hamil, apalagi anaknya tuh cowok, biasanya tuh males mandi, males dandan, terus males semuanya. Sama kayak mama. Dulu waktu hamil Gavin, males. Yaudah sekarang kamu mandi, dandan. Ayo. Enggak. Udah Riri kayak gini aja kan nggak mau kemana-mana, kita di rumah aja kan. Udah cepetan kamu dandan yang cantik. Mama mau ajak kamu ke pertemuan sama teman-teman mama. Ayo cepet-cepet. Aduh bah. Emang Riri harus banget ya ikut ya? Ya iyalah, terus mama ngapain kesini coba kalau nggak ngajak kamu? Ayo cepetan. Iya. Yaudah mama duduk di sini aja. Yaudah, iya. Riri siap-siap ya. Dandan yang cantik ya. Ya. Dulu hubungan gue sama Tommy itu sweet banget. Tapi sekarang gue gak nyangka kalau makin kesini tuh Tommy makin childish deh. Iya Besti. Halo Besti, lo nanti siang sibuk nggak? Oh, enggak kok, kenapa emang ya? Gue pengen ketemu sama lo, ada yang mau gue omongin. Bisa ketemu nggak? Nah pas banget Rin. Gue juga ada yang mau diomongin nih sama lo. Lo bisa nggak nanti pas jam makan siang kesini? Oke, yaudah. See you nanti ya. Bye. Oke, bye. Gue tunggu ya. Vin, gimana urusan lo sama si Dion? Udah selesai? Udah selesai. Aman kok. Oke, berarti posisi gue udah aman dong sama lo. Ya, tergantung sih. Terus Dita sama Dion tuh gimana? Kok gue kayak ngerasa aneh deh sama hubungan mereka? Lu ngapain sih ngurusin hidup mereka, Cok? Terus lu tiba-tiba ngajakin gue ngegosip sekarang. Apa coba? Mendingan sekarang lo siapin tuh bahan-bahan buat meeting nanti. Biar lo nggak malu-maluin gue. Elah, itu semua aman. Tenang aja deh. Lo tuh kenapa sih? Kayak nggak percayaan banget sama gue. Udah deh, Cok. Daripada lo nggak ada lagi yang dikerjain di sini, nggak ada lagi bahan buat ngobrol sama gue, mendingan lo keluar karena gue masih mau nyelesain kerjaan gue dan masih ada kontrak yang mesti gue baca, mesti gue kelarin. Oke. Lalu lu. Ya halo Mas. Halo sayang. Kita makan siang bareng yuk. Mau jemput kamu ya? Nggak bisa, aku udah janjian sama Yuna. Makan sendiri aja. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Aku jemput kamu. Aku anterin ke tempat Yuna. Oke? Nggak usah, aku bisa sendiri. Aku naik taksi aja. Ya udah sayang. Iya nggak apa-apa kok. Nanti kita ketemu di rumah ya. Makan malam di rumah ya. Oke? Ya, oke, bye.
Halo, Dit. Suamiku, aku mau ngajakin kamu makan siang, soalnya kan semalam kamu langsung balik. Kamu bisa kan? Boleh. Yaudah, aku OTW ya. Oke, see you. Bye. Permisi, Bu. Ya. Oke, ini berkasnya udah lengkap semuanya? Sudah, Bu. Ya udah kalau gitu kamu boleh pergi. Saya abis ini mau langsung ke klinik Mariela soalnya. Baik, Bu. Kalau gitu saya permisi ya. Makasih ya. Ya. Hah? Sil? Mau kemana? Mau makan siang? Ya, saya duluan ya. Sil, kita makan siang bareng yuk. Maaf nggak bisa. Soalnya ada janji makan siang juga. Sama Tommy. Taksi aku udah nyampe. Duluan ya. Ajak Salian aja deh. Halo sayang. Kamu udah makan siang belum? Belum. Ini aku lagi siap-siap mau ke klinik Mariela. Kita makan siang bareng yuk. Kebetulan saya belum makan. Gitu ya. Udah kalau gitu mau ketemu langsung di klinik aja atau gimana? Gini aja. Ini biar saya take away makanan, kita makan di ruangan kamu. Ntar setelah makan saya anterin kamu ke klinik Mariela. Gimana? Oke. Sampai ketemu sayang. Oke, see you. Bener lucu deh ya. Itu kandungannya berapa bulan? Oh ini menantu saya kandungannya tuh udah mendekati 7 bulan. Udah gak sabar deh nunggu lahirnya nih cucu pertama saya. Gemes deh. Iya Tante, mohon doanya aja semoga lancar sampai lahiran nanti. Amin. Amin. Kenapa nggak bikin yang lagi viral itu loh? Baby shower. Iya lagian itu cucu yang pertama loh Jeng. Biar acaranya makin meriah, ya kan? Ya sejujurnya saya tuh orangnya nggak suka yang acara yang gede-gede gitu Tante. Pengennya sih doa aja, yang penting saya sehat, bayi sehat sampai nanti HPL gitu. Oh, kalau baby shower itu sih kita udah siapin kok. Ada acaranya. Maaf ya, emang menantu saya tuh suka merendah. Nanti kalian datangnya, nanti diundang ya. Pasti kita datang. Seru. Sebenarnya sih pengen, tapi kalau baby shower nanti malah ketahuan jenis kelamin anakku, mama bisa marah, ribet urusannya. Setelah aku tolak, Masaka malah akan makan siang sama Dita nggak ya? Apa sebaiknya aku temuin Masaka aja? Pak, kita bisa putar balik aja nggak Pak? Saya mau ganti alamat ya Pak ya. Saya chat Bapak, alamatnya di mana? Baik Bu. Putar balik aja Pak. Pokoknya aku harus selalu tampil cantik di depan suamiku. Biar suami aku makin cinta. Saka mana ya? Kok lama banget sih? Aku harus sampai nungguin kayak gini.
stop. Di sini aja, Pak. Ini kan ke kompleks investasinya Mas Saka. Ngapain ya Mas Saka? Pak, Bapak tunggu di sini sebentar ya, Pak ya? Iya. Sebentar aja. Itu pasti Saka. Sudah semakin kuat kecurigaan aku selama ini ke kamu, Mas. Sepertinya sekarang waktu yang pas buat aku ngelabrak mereka. Tunggu. Aku harus sabar. Enggak. Aku nggak boleh gegabah. Kalau sekarang, Mas Saka pasti bisa mengelak dengan alasan-alasan dia buat nemuin Dita. Bapak ikutin aja terus mobil yang depan itu, Pak ya. Yang hitam itu, Bu? Iya, benar, yang hitam itu. Baik, Bu. Terus, Pak. Pak, mana mobilnya tadi, Pak ya? Maaf, Bu. Saya sudah nyoba ngejar, tapi nggak kekejar, Bu. Terus di pertigaan depan kita kemana nih, Bu? Ya udah nggak apa-apa, Pak. Kita langsung belok kiri aja deh, di depan belok kiri langsung ke Cafe Jamai saja, Pak ya. Baik, Bu. Sebenarnya apa sih yang kamu rencanakan ke aku, Mas? Kamu sendiri yang janji buat kita bisa perbaikin semuanya. Tapi sekarang kenapa selalu ada Dita di pernikahan kita? Hati aku udah benar-benar sakit, Mas. Tapi aku harus tetap kuat. Aku harus sanggup ikutin permainannya Mas Saka sampai dia terpojok ke jurang. Hai, Love. Hai, sayang. Kamu udah sampai sih? Aku pikir kamu tuh masih jauh loh. Ternyata cepat juga sampainya. Iya dong, saya kan udah kangen sama kamu. Dan saya pengen banget ketemu sama kamu. Bisa aja kamu tuh. Jadi kita makan. Ya. Kamu beli apa? Makanan kesukaan kamu seperti biasa. Oke. Nih. Wow. Kamu juga sama? Sama dong, kan kita satu. Kamu kenapa jadi jago banget ya gombalnya ya?
Dante. Tadi aja ngajakin gue makan bareng. Giliran gue tolak, langsung ngajakin Sally. Dasar buaya gak bisa dipercaya. Cemburu ya, lihat Pak Dante sama Bu Selin. Enggak. Ngapain juga gue cemburu. Pak Dante tuh sama Bu Selin makin kesini memang makin lengket ya. Cocok banget, udah nyaingin Bu Arin sama Pak Saka. Cocok dari mana? Gak ada cocoknya. Cocok dari Hongkong. Sisil? Bukan tadi dia bilang kalau dia mau ada janji makan sama Tommy? Gitu banget ngeliatinnya? Hah? Kamu itu loh kok gitu banget ngeliatin Sisilnya? Masih kepikiran sama Sisil? Atau nggak gini Dante, kalau emang kamu datang ke sini itu karena mau ketemu sama Sisil, mau lihat dia, ketemuin aja langsung, nggak usah pakai alasan mau makan sama aku, nggak usah kayak gini, nggak perlu. Hei, no. Bukan gitu maksud saya. Saya minta maaf ya, karena saya udah bikin kamu cemburu. Tapi saya nggak bermaksud seperti itu, Sa. Maaf. Terus apa? Setelah udah ngomong maaf? Berharap aku maafin kan? Enak jadi kamu ya? Kalau emang kau masih kepikiran Dante sama Sisil, temuin, jadiin dia pacar, selesai. Enggak, bukan kayak gitu. Saya tuh cuma... Apa? Saya harus dengerin apa lagi? Hei, dari tatapan mata kamu ini sekarang kelihatan jelas kau masih suka sama dia. Aku udah bilang kemarin sama kamu, nggak bisa aku hubungan sama orang kayak gini, yang mendua kayak gini, aku nggak bisa. Kalau emang kamu cinta sama Sisil, pacarin, udahan sama aku. Besti, ini ada apa sih? Kok kayaknya serius banget? Gue udah nemuin banyak bukti tentang Mas Saka sama Dita. Barusan sebelum gue OTW kesini, gue ngelihat Mas Saka ngejemput Dita di rumah yang katanya itu adalah investasi Kusuma Group. Padahal sebelumnya itu Mas Saka ngajakin gue makan siang bareng. Tapi pas gue tolak ternyata dia memutuskan untuk pergi sama Dita. Gue cuman gak nyangka aja sih, kok ada ya laki-laki kayak gitu ya. Rin. Lo gak perlu harus jadi selalu kelihatan kuat, Rin. Kalau lo udah capek banget, gue selalu ada di sisi lo kok. Jadi kapanpun lo butuh bahu gue untuk bersandar, gue pasti ada. Thank you, Besti. Lo selalu mau jadi teman curhat gue. Ya. Bukan seperti itu maksud saya. Kamu dengerin maksud saya dulu dong. Sadar gak kamu, Dante? Kamu udah ulangin omongan itu berkali-kali loh. Bukan kayak gitu maksud aku, kamu dengerin aku dulu. Kamu gak ngejelasin apa-apa dari tadi. Dante, aku bilang sama kamu, aku punya perasaan, aku punya hati, gak bisa aku kayak gini. Kalau emang kamu cinta sama Sisil, ya udah, gak apa-apa, aku silakan, kamu sama Sisil aja. Kasih saya kesempatan lagi. Saya bakal buktiin
kalau saya benar-benar mencintai kamu. Buktinya cuma satu, Dante. Kamu nggak mendua. Oke. Saya bakal lakuin itu. Jujur, saya takut banget kehilangan kamu. Karena saya benar-benar mencintai kamu, Sal. Maafin saya ya, kalau saya udah seperti ini ke kamu. Tapi kamu harus percaya sama perasaan saya ini. Ya. Tunggu. Saya antar ke klinik. Please. Ma, kayaknya Riri kurang setuju deh kalau misalnya Mama bikin acara baby shower. Nggak penting-penting banget kok, Ma. Ya emangnya kenapa sih? Biasanya juga kamu suka sama bikin acara-acara seperti itu. Iya, tapi kan Mama nggak lihat kondisi perut Riri tuh udah makin gede. Kalau ada acara-acara kayak gitu tuh nanti kalau Riri kecapean gimana? Hai sayang. Hai sayang. Mama. Galvin baru tahu kalau Mama di sini. Udah dari tadi, Mama sampai kesel ngejelasin panjang lebar sama istri kamu ini. Nih kamu minum dulu nih. Siap. Maksudnya ini jelasin apa sih, Ma? Jadi Mas, Mama itu punya ide bikin baby shower gitu. Jadi acara penebakan atau pengumuman jenis kelamin bayi gitulah. Cuman aku kurang setuju. Vin, kamu itu harus pendapat sama Mama ya. Kamu tahu kan pentingnya baby shower di saat 7 bulanan? Acaranya itu salah satunya kita bisa berbagi kebahagiaan sambil kita kasih tahu ke orang-orang jenis kelamin anak kalian. Bagus kan itu? Ma, kalau soal ini sih aku tergantung Riri. Kalau Riri maunya kayak gitu ya aku ikut. Tapi kalau dia nggak mau ya jangan dipaksa. Nah, berarti kamu setuju kan? Karena Riri tadi bilang mau diskusiin dulu sama kamu. Nah barusan kamu bilang terserah Riri. Itu artinya terserah Mama. Fix. Kita jadi bikin acara baby shower-nya. Oke? Tapi Mama dengerin Riri dong. Riri kan tadi udah bilang kalau acara kayak gitu tuh nggak penting-penting banget. Bentar. Mama mau ke toilet dulu. Udah kebelet nih. Ntar kita lanjut lagi ya. Bahas konsep baby shower-nya. Oke? Sebentar. Kamu tuh kemana aja sih? Kayaknya tuh kamu sibuk banget. Padahal kemarin aku pengen banget ngabisin waktu aku sama kamu. Aku kangen banget sama kamu. Kamu kan juga sibuk terus. Aku sibuk juga kamu tahu kan. Aku tuh lagi ngurusin banyak dagangan aku. Oh iya, aku hampir aja lupa. Kemarin tuh aku ngeliat kamu nyetok tas mahal-mahal tuh banyak banget. Itu kamu uangnya dari mana ya? Sedangkan aku tahu tas itu harga satunya tuh bisa puluhan juta, hampir ratusan juta malah. Nah ini banyak banget kamu stok. Ya itu usahaku lagi lancar aja, makanya aku stok banyak tas. Oke.
Mbak, Iya. saya mau cari cincin yang bagus yang limited edition. Ada? Kalau boleh tahu buat siapa ya? Buat pacar saya. Oh iya, sebentar. Nih Pak, bagus banget. Tinggal sesuaiin aja sama jari pasangan Bapak. Itu kayaknya bagus deh, yang itu Mbak. Oh, Bapak cari cincin kapal. Ini Pak, cincinnya bagus banget, limited edition. Bisa diukir nama juga kalau Bapaknya mau. Oke, saya mau yang ini. Kalau gitu tunggu sebentar ya Pak. Ditinggalkan Selin ternyata jauh lebih nggak enak dibanding saat ditinggalkan Sisil. Saya baru sadar kalau Selin lebih spesial. Mungkin karena kesamaan karakter kali ya, dan tujuan kita yang sama. Yun, Frit. Ya Bon. Nih, kenapa nih? Kok sedihnya berjamaah kayak gini? Gak apa-apa kok Bon. Ya kita nggak apa-apa. Bon, gue sama Arin lagi butuh waktu berdua. Sorry ya. Oke. Tapi ingat ya, kalau kalian ada apa-apa, jangan lupa kasih kabar gue. Ya pasti. Ya. Thank you ya Bon. Thank you Bon. Take your time. Tadi gimana? Lo mau cerita apa sama gue? Sorry ya gue jadi sabotase lo dengan drama pernikahan gue. Ya gue lupa tadi mau ngomong apa ya Rin ya. Gue mau kok dengerin lo. Iya tapi gue beneran lupa. Nanti kalau gue ingat ya gue cerita. Oke. Pokoknya lo tenang aja ya. Kalau lo butuh gue kapanpun lo mau nelpon gue atau gue harus samperin lo bilang aja sama gue. Anytime gue pasti bisa. Mas Galvin gimana sih mas? Kok diiyain aja malah bilang terserah Riri? Bilang aja udah nggak usah bilang enggak gitu loh mas. Aku kan nggak mungkin terang-terangan bilang enggak ke mama. Kamu kayak nggak tahu mama aja sih. Iya, lagian sih kayak kamu nggak tahu mama aja. Kalau mama punya keinginan tuh harus diturutin sayang. Lagi pula kamu kenapa nggak bilang sih kalau ada mama di rumah? Jadi kan aku bisa siap. Aku bisa tahu kondisinya kayak gimana. Aku bisa bilang enggak tadi. Ya aku mana tahu kalau misalnya mama punya ide bikin acara kayak gitu mas. Udah, kamu tuh emang nggak pernah mau support aku, nggak mau pahamin aku lagi. Tuh kan, dimarahin lagi, berantem lagi. Aku juga pusing, aku juga capek, mau istirahat. Oke, aku nggak mau diganggu. Bu, Ya Sil. udah waktunya pulang tau Bu. Sisil pamit duluan ya. Ya, oke. Hati-hati ya. Ibu masih lama di sini. Kalau masih lama Sisil temenin aja nggak apa-apa sampai selesai. Nggak usah, nggak apa-apa. Ini nanggung dikit lagi kok selesai. Ya udah kalau gitu. Sisil duluan ya. Oke, hati-hati ya. Sebentar Sil. Aduh, saya lupa nanya sama kamu. Tadi ada yang kirimin saya obat. Siapa ya? Nih. Siapa yang ngirimnya? Iya, Sisil lupa ngasih tahu ibu. Jadi kemarin Pak Galvin itu ngasih obat pas tahu ibu pingsan. Tapi Sisil lupa kasih tahu. Oke. Ya udah. Oke deh, makasih ya. Ya, sama-sama. Sisil duluan ya. Aku jadi ngerasa berutang budi sama Galvin. Dia banyak banget kasih perhatian dan support buat aku. Selalu deh, Ariana lagi. Kamu tahu gak sih, kuping aku tuh panas kalau ngedenger kamu sebut-sebut nama Ariana. Hai Sil. Gue mau ngasih tahu kamu. Kalau mulai sekarang tuh lo nggak usah sosokan galau lagi, nggak usah sosok bingung lagi. Karena Dante tuh udah pasti pilih gue. Arin, sebentar. Vin? Ada yang mau aku omongin sama kamu. Emangnya atas yang kayak gimana sih yang kamu jual?
Ya, tas-tas mahal, branded, dan berkelas. Pokoknya sih nggak cocok ya kalau tas saya itu dipakai sama ibu-ibu ini. So banget sih. Sil, kalian berdua ada hubungan spesial? Iya, kita berdua pacaran.